Ketika orang melakukan meditasi, mereka akan duduk dan menutup mata. Namun lain halnya dengan Solah Bowo atau Amerta Movement. Solah Bowo adalah meditasi yang berfokus pada gerak bebas yang terkontrol atau kesadaran penuh. Awalnya, Solah Bowo diciptakan oleh Suprapto Suryodarmo atau dikenal dengan Mbah Prapto dengan nama Amerta Movement. Akan tetapi, Ras Anjilin, murid dari Mbah Prapto, mengembangkannya menjadi Solah Bowo. Solah Bowo itu sebetulnya untuk mencari ketenangan sih, Pak. Jadi orang itu karena kesibukan keseharian, rutinitas, tidak ada untuk mendinginkan pikiran, perasaan, itu tidak didinginkan itu ya di kehidupannya itu. Kalau misalnya mesin itu cepat rusak, supaya kita itu ada jeda untuk rutinitasnya, itu ada jeda masuk ke suasana yang tenang. Jadi Pak Bowo itu meditasi dalam gerak, supaya meditasinya itu tidak vakum juga. Jadi meditasi yang hidup, ada unsur-unsur keindahan, unsur-unsur bergerak, tidak diam, tapi karena dari tubuh bahwa pikiran kita juga berjalan terus sesuai rutinitas, perasaan kita juga seperti itu, tubuh juga berupaya untuk memerdekakan pikiran, memerdekakan perasaan, memerdekakan tubuh, supaya tubuh juga punya kemerdekaan. Karena kita di dalam Solah Bowo itu akan jadi tenang, walaupun itu tetap bergerak, tapi bergerak yang merdeka. Kalau bagi saya, ketika setiap hari saya berkegiatan atau setiap harinya, otak kan selalu memimpin seluruh tubuh ini. Tapi ketika itu melakukan Solah Bowo, saya mencoba membebaskan tubuh-tubuh ini, seperti itu. Dan akhirnya kan secara tidak langsung kita menyadari adanya bagian-bagian tubuh ini, tubuh secara utuh ataupun bagian-bagiannya dikasih kebebasan. Tapi kan ada memang yang konsepnya itu menjadi sebuah pertunjukan juga ada, walaupun Solah Bowo atau kebebasan gerak, tapi dituntut menjadi sebuah pertunjukan. Itu kan beda, memang harus diperindah, walaupun tidak di konsep yang di koreografi, tapi tetap indah karena harus enak ditonton. Asal usulnya itu saya rasa ya jadi dari guru saya itu namanya Pak Prapto Suryodarmo. Awalnya dari Mbah Prapto. Sebelum itu saya belum pernah melihat orang lain yang bukan muridnya Prapto Suryodarmo melakukan itu. Mungkin ada juga yang merasa penat karena merasa itu dia butuh lalu melakukan hal seperti itu. Tapi kalau yang sudah konkret, sudah dimanage, itu ya dari Pak Prapto. Prapto menemukan bahwa dalam meditasi gerak itu, dalam Solah Bowo itu bisa leluasa, bisa dikembangkan, bisa menjadi terapi, karena itu adalah olahraga, olah rasa, dan mengolah jiwa. Dan di samping dia menjadi mengolah juga, tapi mengolah yang dengan merdeka. Awalnya dari ngulet itu berarti mempersiapkan diri, kayak warming up, pemanasan ketika bangun tidur. Akhirnya maju. Mbah Prapto menemukan yang itu joget amerta, joget kehidupan kalau bahasa Indonesianya. Terus banyak murid, terus berkembang. Ada yang mengatakan Solah Bowo, ada yang mengatakan
ada yang mengatakan itu kebebasan gerak. Kalau latihan awal itu sama Mbak Prapto langsung itu tahun 2014 atau 2015 ya, lupa. Kebetulan Pak Sitras itu kan termasuk apa ya, bisa dikatakan muridnya Mbak Prapto, cara yang paling intens ikut latihan sholah bowo itu atau kebebasan gerak. Dan setelah itu karena saya paling dekat dengan Pak Sitras di sini, nah adanya bersama Pak Sitras. Jadi ketika saya mengenal guru saya Pak Prapto, itu Pak Prapto sudah besar. Saya kenal dia itu, dia melakukan itu sudah 20 tahun lebih. Jadi dia itu sudah mengajar tentang sholah bowo itu sampai melanglang dunia, sampai yang paling banyak itu di Eropa, di Jerman, di Inggris, di Belanda, di Prancis, di Irlandia. Jadi saya ketika melihat dia, tapi dia juga berjiwa seniman. Jadi kalau ada pertunjukan besar kayak festival, dia datang. Dia datang itu ya datang aja sudah mencoba connect dengan suasana, dengan situasi, sudah melakukan seperti itu. Jadi saya berpikir tertarik juga, ini ada orang yang kreatif, bisa menciptakan baru yang bisa diikuti banyak orang. Jadi sebenarnya saya kepengen, tapi terus untuk mendekat ke dia itu kan sulit sekali. Tapi lama-lama karena saya suka itu, kalau dia latihan di daerah sini saya kan sering, kalau ketemu itu saya terus menyapa, melihat latihannya seperti itu. Dan setelah itu jadi kenal, ya lewat teman-teman yang sudah kenal. Nah, itu Pak Prapto juga tahu bahwa saya punya padepokan, punya kegiatan kesenian di sini. Terus dia sering membawa murid-muridnya diajak ke sini, latihan di sini. Saya ditawari itu, saya mencoba mengikuti. Saya kayak bisa menemukan ya fungsinya untuk saya keluar dari rutinitas, mengurangi beban-beban, kepenatan dalam pikiran. Kayaknya kok pas untuk saya itu pas. Terus dia kayaknya juga menaruh perhatian ke saya. Jadi setiap dia latihan itu saya selalu dikontak. Kalau ada waktu saya latihan di sini, nyusul, saya nyusul, sering ke sana. Ya kalau saya karena ikut sholah bowo sudah, sebelumnya saya udah di kesenian, berkesenian. Dulu saya menari, ya memang ketika suruh merasakan tubuh terus sadar terhadap alam semesta, karena latihannya sering di outdoor toh, di alam-alam, itu juga agak sulit. Tapi secara bentuk tubuh itu masih mengikuti gerakan-gerakan tarian, jadi tetap ini kan gerakan tarian, tapi ya lama kelamaan akhirnya bebas. Yang biasanya nari ini nggak digerakkan, ini digerakkan. Ini hanya gini karena ini bukan koreo, ya ini jadinya akhirnya kita bisa bergerak. Ini kaki, kepala itu. Tapi memori tubuh ini pasti akan tetap terbawa ketika sholah bowo, karena setiap tubuh kan punya memori. Ketika penari ya sholah bowo tetap ada gerakan tari-tari, walaupun sedikit atau banyak pasti ada konsep koreo menari itu tetap terbawa. Bukan otak yang memimpin, yang memerintahkan bergerak seperti itu, tapi memang memori tubuh-tubuh ini yang memang akhirnya seperti apa ya, nari. Makanya ketika teman-teman latihan bersama yang memang basicnya bukan orang penari, itu akan sangat berbeda. Mereka sih gerakannya ya mungkin gerakan keseharian mereka yang pernah mereka lakukan seperti itu. Hanya ya memori tubuh itu mempengaruhi banget ketika sholah bowo. Budaya kehidupan sehari-hari pun itu sangat berpengaruh di sholah bowo. Jadi tetap kebiasaan sehari-hari itu berpengaruh di sholah. Contohnya?
Ya sekarang soal gerak aja. Ketika yang kesehariannya memang orang-orang yang memang hanya hidup di kantor atau apa itu, pasti dia tidak variatif, gerakannya hanya itu. Ataukah mah dia tidak bisa bergerak? Ada yang hanya jadi ngalamun, walaupun dituntut ayo coba gerakan. Ya ada yang nggak bisa gerakan tangan itu, ya nggak bisa. Mungkin bisa menggerakkan hanya ketika dikasih instruksi, gerakan tangan, gerak. Ketika tidak dikasih instruksi, ini tangan ini mau diapakan lagi dan mau kemana lagi, bingung. Tuh. Karena masih pikiran, akhirnya belum bisa mengalir toh, nggak bisa mengalir. Dulu saya sulit sekali, masuknya itu sulit sekali. Tapi ini kalau teman-teman saya yang sekarang ini kan saya merasakan bahwa dia agak cepat sekali masuknya, bisa langsung connect, bisa langsung merasakan, bisa langsung menciptakan gerak sendiri. Itu saya rasa cepat sekali. Kalau saya dulu itu lama karena saya punya basic tradisi, bisa mau itu kan harus meletakkan tradisinya, dan saya orang pertunjukan untuk meletakkan bahwa ini bukan pertunjukan, itu ya sudah sekali proses di dalam proses saya mengikuti kemana kemari sampai mana. Itu kadang-kadang saya juga apa ya, bisa cari itu apa ya, saya akan menemukan apa ya di sini. Tapi lama-lama karena saya asik melakukan seperti itu, karena terbiasa jadi asik, itu baru bisa menemukan, betul-betul menemukan, ternyata ada ketenangan, wah ternyata ada keindahan, wah ternyata bisa menjadi ruang kreatif, wah ternyata bisa menjadi ruang eksplorasi, ternyata bisa menjadi ruang meditasi yang aktif. Setelah saya lama melakukan itu baru bisa menemukan, ini betul-betul menjadi ruang saya untuk meletakkan beban, untuk meletakkan untuk memerdekakan tubuh. Jadi saya suka sekali melakukan seperti itu. Jadi sampai sekarang saya kadang-kadang tidak terasa melakukan itu sendiri, ada temannya, itu kan tidak terasa karena sudah menjadi kebiasaan. Kalau terasa sampai pikiran, pernah terlalu sibuk, pada waktu saya langsung belok ke suasana yang seperti itu. Ada pas pengalaman itu, pas kami mengadakan workshop di Padepokan itu, ada teman dari Magelang, karena dia pikirannya lagi banyak mungkin, karena saya tahu kenapa pikirannya lebih banyak, setelah itu dia cerita ngobrol, itu nggak bisa gerak sama sekali, hanya diem. Mau gerak kan, kamu kenapa nggak bergerak? Saya nggak bisa. Ketika bergerak pun hanya sesuai instruksi saja, gerakan tangan ya wes tangan, setelah instruksi selesai diam lagi, seperti itu. Mungkin keseharian itu mempengaruhi, dan pikiran, ketika lagi banyak pikiran, lagi banyak masalah, itu juga ya diberikan konsep-konsepnya seperti yang sering saya katakan. Kalau kamu misalnya mager, sulit untuk bergerak, bayangkan aja, bayangkan seperti biji yang jatuh dari pohon ke tanah, lalu dia meditasi di dalam tanah, lalu dia akan pelan sekali akan tumbuh, akan menjadi besar. Itu paling mudah untuk menggerakkan orang. Konsepnya adalah reinkarnasinya tumbuhan besar, menjadi berkembang, menjadi buah, jatuh ke tanah, lalu meditasi di dalam tanah sejenak, lalu dia akan bergerak menjadi besar, akan berdaun lebat, akan bercabang-cabang, akan berkembang. Itu kan bisa menjadi ide kalau pas mau apa ini, itu kan mudah sekali. Kamu suka konsep yang apa? Misalnya konsepnya kan banyak, kamu bisa seperti karakternya angin misalnya, jalan saja mengisi ruang yang kosong. Di mana ruang yang kosong kamu isi seperti
udara itu kan selalu mengisi ruang yang kosong. Konsep-konsep seperti itu lakukan aja seperti karakter air itu kan mengalir mencari tempat yang rendah untuk menggerakkan orang itu ya konsep-konsep itu. Dan memang dulu ya ada teori dari guru saya untuk mengutarakan konsep kepada orang baru itu penting sekali supaya orang bisa cepat bisa melakukan, fokus kepada tubuh misalnya, punya jari-jari bisa digerakkan, punya pergelangan bisa digerakkan, punya siku-siku bisa digerakkan, punya leher juga, punya mata bisa memandang. Maka di dalam melakukan itu kan nggak ada habisnya. Sekarang tentang angle, tentang connect dengan alam, itu kan banyak sekali angle misalnya gerak seperti ini. Pas posisi seperti ini, apa yang saya lihat, apa yang saya dengarkan, rasanya bagaimana, tangannya bagaimana rasanya, ada getaran dalam kaki, menyentuh bumi, rasakan getaran bumi, itu kan, ini angle. Dan ketika merasakan angin yang menggeser tangan kita, rasakan, itu kan banyak sekali. Jadi konsep-konsepnya itu banyak sekali. Jadi asik karena ada kebebasan itu, mau apa saja. Lama-lama melakukan itu yang saya tangkap itu tidak hanya asik, tapi mesra. Bisa mesra dengan alam, bisa mesra dengan pohon, bisa mesra dengan angin. Tidak sebatas asik, tapi bisa sampai mesra. Mungkin itu kan mesra itu karena memang bisa connect. Mungkin pada waktu itu bisa connect. Ada ya, karena menari itu asal usulnya tari itu kan gerak yang diperindah dan dibakukan itu menjadi tradisi. Kalau nggak dibakukan, gerak yang diperindah tapi nggak dibakukan kan kontemporer, modern. Tapi kalau ketika sudah dibakukan harus bentuknya seperti ini, kan menjadi tradisi dan sudah lama dilakukan orang. Kan bahwa di situ bisa eksplorasi, bisa untuk ruang mencari gerak yang akan diusung ke tradisi, menari yang sesungguhnya kan bisa bentuk-bentuknya seperti apa, bisa untuk jadi ruang eksplorasi, menggali gerak untuk dijadikan tari. Jadi ketika yang Solah Bowo itu bisa memperindah geraknya, itu ya menjadi tari, menjadi menari. Misalnya kalau ini kan gerak ya, tapi pada di dalam Solah Bowo rasakan, dirasakan. Ketika sudah diperindah dengan perasaan, ini kan sudah menjadi tari, tidak hanya gerak. Betul. Nah, ketika aku menggerakkan rasa kayak rasa hanya gini. Tapi ketika aku gerak rasaku tak sampaikan ke sini, tak transfer ke jari-jari ini. Akhirnya beda, ada maknanya. Mbok maknanya itu apa? Tapi kayak berbicara gitu loh. Nah, kalau aku lebih berkoneksi, bukan ini saling mendominan gitu, enggak, tapi ini saling berkoneksi. Jadi erat sekali antara Solah Bowo dan menari itu sangat tipis, sekatnya itu tipis. Hanya kalau menari pasti ada perasaan ini nanti akan diperhatikan orang. Kalau Solah Bowo tidak butuh diperhatikan orang, tapi orang-orang pertunjukan kadang-kadang masih terbawa ke situ, terbawa menarik perhatian orang. Kalau bagi saya mempengaruhi. Kenapa saya bilang mempengaruhi adalah karena gini. Ini konsepnya kan tadi terapi ya. Yang biasanya orang tidak pernah memikirkan hal kecil. Misalnya tangannya kesemutan, sering kesemutan. Karena di Solah Bowo dia mencoba merasakan dan mencoba disalurkan energi atau apalah bahasanya, dan akhirnya
ya secara pengalaman kemarin ada beberapa teman yang bercerita ketika tangan-tangan ini kesemutan akhirnya sembuh dengan sendirinya karena dia bisa mentransfer. Ketika dia tidak melakukan sholah bowo mungkin dia tidak bisa fokus dengan beberapa organ tubuh ini, tapi ketika itu melakukan sholah bowo akhirnya kan dia mencoba iso transfer rasa nih, transfer energi nih, iso coba fokus seperti itu. Mungkin itu karena menjadi terapi adalah itu sebenarnya dimunculkan oleh dia sendiri. Oh, jadi karena fokusnya itu, iya, akhirnya itu bisa jadi terapi. Karena kan selalu dituntut sadar dan sadar. Ada ketenangan, ya akan seimbang. Saya rasa seperti itu. Karena melakukan itu ada ketenangan yang menjadi keseimbangan. Orang itu ada rutin, aktivitas rutin, tapi ada juga masuk ke ruang untuk yang tidak rutin. Jadi untuk keseimbangan supaya tidak seperti ini terus, tapi juga ada keseimbangan. Manfaatnya kalau saya itu tenang ya, ada ketenangan. Dan ada teman saya yang iri karena dia orang seni yang menunggu ditanggap orang. Jadi kalau nggak ada tanggapan, dia kan merasa kesepian, mau ngapain? Jadi bingung mau melakukan apa, mau latihan nggak ada yang nanggap. Saya bilang, untung kamu punya sholat. Kalau kesepian nggak ada acara apa, kamu bisa melakukan sendiri. Kalau saya nggak bisa. Jadi itu untuk orang seni itu juga untuk pelampiasan kesepian. Orang-orang teman-teman saya di sini kan ada komunitas 5 gunung itu. Banyak yang wah tiba sepi ya, apa saya nggak ada kesepian. Kalau misalnya kesepian itu saya bisa menari sendiri kok, bisa menari bersama alam kok. Jadi tidak ada istilah kesepian seperti orang-orang lain yang tidak punya itu. Sholah bowo itu bagi saya sadar tidak sadar memang bermanfaat bagi tubuh. Karena kita memberikan kebebasan organ tubuh ini. Mata bisa biasanya hanya memandang sebatas seberapa, tapi di latihan sholah bowo kita bisa memandang lebih jauh, memandang dekat. Jadi selalu membebaskan mata ini mau kemana, memandang. Terus tangan-tangan ini biasanya kalau ditari hanya gini seperti ini, yang hanya pergerakan-pergerakan tertentu yang kita gerakkan. Tapi di sholah bowo saya bisa menggerakkan jari-jari kecil ini, tapi ada seperti ada maknanya. Walaupun cara otak tidak memimpin, tapi tuh ternyata jari ini ya bisa menghasilkan sesuatu yang bagus ketika kita gerakkan dengan rasa, karena untuk mensinkronkan seluruh bagian tubuh ini dan akhirnya sadar dengan lingkungan yang ada di sekitar itu. Kalau di dalam datar itu kan ada teknik untuk mengambil fokus, supaya orang fokus ke saya. Perasaan itu kadang-kadang masih muncul kalau orang pertunjukan. Tapi kalau bukan orang pertunjukan, mungkin ya tidak muncul itu ya. Saya bergerak supaya menarik, mengambil fokus orang lain supaya memperhatikan saya. Kalau orang pertunjukan masih terbawa. Tapi kalau saya, walaupun saya itu misalnya pendamping untuk teman-teman yang lain, sudah tidak ada perasaan harus saya diperhatikan orang lain. Paling tidak teman-teman kita memperhatikan gerak saya seperti apa, saya tidak punya perasaan itu, karena ini adalah kebebasan. Hanya tiduran saja nggak apa-apa, mendekatkan dirinya dengan bumi itu ya nggak apa-apa. Memang ada perasaannya yang seperti itu, mau bersama pohon nggak apa-apa. Saya tidak punya pikiran, punya perasaan bahwa orang harus melihat gerak saya supaya akan menjadi meniru saya, itu kan nggak ada. Hanya saya, kalau dia itu pas tidak punya ide bergerak apa, itu harus menuntun. Kalau secara pribadi, kalau untuk tubuh memang ketika melakukan sholah bowo itu ya benar-benar tubuh ini bebas. Yang pas misalnya ketika berangkat agak ada yang sakit di daerah mana tubuh ini, pas
setelah latihan surabu atau melakukan surabu dengan tidak sadar kok sembuh, merasa enak.